Sungai Kalipait merupakan wisata alam tersembunyi milik Kabupaten Bondowoso yang dikenal karena pesona dan keunikannya. Kalipait disebut unik karena memiliki air sungai dengan kadar keasaman yang cukup tinggi. Sungai asam ini pun menyuguhkan pesona keindahan alam dengan latar perbukitan yang dikelilingi oleh pohon pinus. Nama Kalipait sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya sungai pahit. Hai Valen, baru saja kamu menyaksikan cuplikan deskripsi dari salah satu kearifan lokal milik Kabupaten Bondowoso, yaitu Sungai Kalipait. Apakah kamu siap menerima tantangan untuk menjelajahi kearifan lokal di Bondowoso? Selamat datang Valen. Saat ini kamu sedang berada di Sungai Kalipait. Misi pertama kamu adalah mendeskripsikan wisata alam asal Bondowoso ini kepada sobat jelajah. Deskripsikanlah Kalipait sesuai dengan apa yang kamu amati, alami, dan rasakan, sehingga sobat jelajah seolah-olah ikut merasakan dan mengalami langsung apa yang kamu deskripsikan. Jangan lupa untuk memberikan gambaran detail pada setiap objek di Kalipait yang ingin kamu deskripsikan. Selamat menjalankan misi ini. Hai Sobat Jelajah, selamat datang di channel Gudang Bahasa, gudangnya belajar bahasa Indonesia. Baru saja saya mendapatkan misi nih untuk mendeskripsikan salah satu kearifan lokal di Bondowoso, yaitu Sungai Kalipait. Sebelum saya menjelajah dan mendeskripsikan Sungai Kalipait, saya ingin ingatkan kepada sobat jelajah semua untuk jangan lupa subscribe, bagikan video ini sebanyak-banyaknya dan nyalakan tombol loncengnya supaya sobat jelajah tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Gudang Bahasa. Yuk ikuti perjalanan saya dalam mendeskripsikan Sungai Kalipait. Sungai Kalipait merupakan wisata alam tersembunyi milik Kabupaten Bondowoso yang dikenal karena pesona dan keunikannya. Kalipait disebut unik karena memiliki air sungai dengan kadar keasaman yang cukup tinggi. Sungai asam ini pun menyuguhkan pesona keindahan alam dengan latar perbukitan yang dikelilingi pohon pinus. Nama Kalipait sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya sungai pahit. Keasaman air Sungai Kalipait berasal dari imbasan belerang yang berada di Kawah Ijen. Saat tersentuh oleh kulit, air sungai ini terasa dingin. Sungai dengan debit air kecil ini memiliki warna air kuning kehijauan dan berbusa. Aroma air sungai ini pun terasa menyengat seperti aroma belerang. Warna dan aroma yang unik pada air Sungai Kalipait disebabkan oleh kandungan sulfur atau sulfida yang tinggi. Pengunjung pun dilarang untuk meminum air sungai dan mandi pada Sungai Kalipait karena tidak baik bagi kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Sungai Kalipait menyuguhkan pemandangan elok bagai panorama surga. Sungai Kalipait Bondowoso dominan dengan bebatuan. Bebatuan yang ada di kawasan ini berasal dari bekas lava. Bebatuan ini memiliki kontur menanjak dengan kemiringan 50 sampai 60 derajat. Banyak pula pengunjung yang sengaja mendaki hingga ke bagian sungai yang lebih atas.
Yuk kita lihat pemandangan Kali Pait dari atas. Ikuti perjalanan saya. Saat berada di atas sungai, pemandangan air yang mengalir memang terlihat semakin cantik dan eksotis ya. Sepintas memang serupa air terjun. Itulah sebabnya orang juga sering menyebut wisata alam ini sebagai air terjun Kali Pait. Sungai Kali Pait dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Bondowoso. Suasana yang masih asri dengan suguhan pohon-pohon hijau mampu menyegarkan mata dan tubuh. Alunan gemericik air dan embusan angin yang segar mampu menyejukkan hati dan pikiran saya dari penatnya rutinitas harian. Batuan besar dengan aliran air yang tenang menambah keestetikaan sungai ini loh. Sehingga sangat cocok dijadikan tempat bersuah foto dengan teman-teman atau keluarga tercinta. Selamat Valen, kamu telah berhasil menjalankan misi mendeskripsikan wisata alam Sungai Kali Pait. Misi selanjutnya adalah kamu harus mencari tahu struktur teks deskripsi dari objek yang telah kamu deskripsikan agar sobat jelajah dapat memahami dan mengetahuinya. Silahkan laksanakan misi ini dengan baik. Baru saja Sobat Jelajah menyaksikan deskripsi dari wisata alam Kali Pait. Saya mendapatkan misi baru nih. Ternyata deskripsi saya tadi tentang wisata alam Kali Pait akan menjadi objek dalam kita mencari tahu bagian dari struktur teks deskripsi. Kira-kira Sobat Jelajah sudah ada yang tahu belum? Apa saja bagian-bagian dari struktur teks deskripsi? Yuk sama-sama kita cari tahu. Bagian pertama pada bagian struktur teks deskripsi adalah judul. Selain menarik, judul yang baik juga harus mampu mewakili keseluruhan isi teks yang dideskripsikan ataupun deskripsi yang disampaikan secara lisan. Contohnya seperti deskripsi saya tentang wisata alam Sungai Kali Pait ini. Saya memberikan judul Kali Pait, Sungai Asam yang Tersembunyi karena mampu memberikan gambaran tentang keseluruhan isi kalimat-kalimat yang saya deskripsikan. Bagian kedua pada struktur teks deskripsi adalah deskripsi umum. Bagian ini menjelaskan secara umum objek yang dideskripsikan. Contohnya seperti kalimat-kalimat berikut ini. Sungai Kali Pait merupakan wisata alam tersembunyi milik Kabupaten Bondowoso yang dikenal karena pesona dan keunikannya. Kali Pait disebut unik karena memiliki air sungai dengan kadar keasaman yang cukup tinggi. Sungai asam ini pun menyuguhkan pesona keindahan alam dengan latar perbukitan yang dikelilingi pohon pinus. Nama Kali Pait sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya sungai pahit. Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan secara umum apa yang dimaksud dengan Kali Pait. Bagian ketiga pada struktur teks deskripsi adalah deskripsi bagian. Bagian ini menjelaskan secara rinci salah satu bagian tertentu pada objek yang dideskripsikan.
Contohnya pada kalimat-kalimat berikut ini. Keasaman air Sungai Kalipait berasal dari imbasan belerang yang berada di Kawah Ijen. Saat tersentuh oleh kulit, air sungai ini terasa dingin. Sungai dengan debit air kecil ini memiliki warna air kuning kehijauan dan berbusa. Aroma air sungai ini pun terasa menyengat seperti aroma belerang. Warna dan aroma yang unik pada air Sungai Kalipait disebabkan oleh kandungan sulfur atau sulfida yang tinggi. Pengunjung pun dilarang untuk meminum air sungai dan mandi pada Sungai Kalipait karena tidak baik bagi kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Kalimat-kalimat tersebut menjelaskan secara rinci tentang air Sungai Kalipait. Deskripsi bagian pada struktur teks deskripsi biasanya tidak terdapat satu saja. Kalimat-kalimat ini juga merupakan anggota dari struktur deskripsi bagian. Sungai Kalipait menyuguhkan pemandangan elok bagai panorama surga. Sungai Kalipait Bondowoso dominan dengan bebatuan. Bebatuan yang ada di kawasan ini berasal dari bekas lava. Bebatuan ini memiliki kontur menanjak dengan kemiringan 50 sampai 60 derajat. Banyak pula pengunjung yang sengaja mendaki hingga ke bagian sungai yang lebih atas. Yuk kita lihat pemandangan Kalipait dari atas. Ikuti perjalanan saya. Saat berada di atas sungai, pemandangan air yang mengalir memang terlihat semakin cantik dan eksotis ya. Sepintas memang serupa air terjun. Itulah sebabnya orang juga sering menyebut wisata alam ini sebagai air terjun Kalipait. Kalimat-kalimat ini juga menjelaskan secara rinci tentang salah satu bagian tertentu dari Kalipait, yaitu panorama Sungai Kalipait. Bagian keempat pada struktur teks deskripsi adalah simpulan atau kesan-kesan. Simpulan atau kesan pada deskripsi saya tentang wisata alam Kalipait ditunjukkan pada kalimat-kalimat berikut ini. Sungai Kalipait dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Bondowoso. Suasana yang masih asri dengan suguhan pohon-pohon hijau mampu menyegarkan mata dan tubuh. Alunan gemericik air dan embusan angin yang segar mampu menyejukkan hati dan pikiran saya dari penatnya rutinitas harian. Batuan besar dengan aliran air yang tenang menambah keestetikaan sungai ini loh. Sehingga sangat cocok dijadikan tempat bersuah foto dengan teman-teman atau keluarga tercinta. Kalimat-kalimat tersebut menggambarkan kesan dan kenyamanan saya yang saya dapatkan saat berkunjung pada wisata alam Kalipait. Penjelasan kamu tepat sekali. Masih ada satu misi lagi untuk kamu, Valen. Agar kamu dapat melangkah pada misi selanjutnya, Sobat Jelajah harus membantu kamu menyelesaikan tantangan yang terdapat pada LKPD. Sekarang Sobat Jelajah telah mengetahui bagian-bagian dari struktur dalam teks deskripsi. Mudah bukan?
Selanjutnya, agar saya dapat melangkah pada misi berikutnya, silakan Sobat Jelajah mengerjakan tantangan 1 pada LKPD. Selamat mengerjakan! Hebat! Sobat Jelajah sudah berhasil menjalankan tantangan 1. Itu tandanya, Valen dapat melangkah pada misi selanjutnya. Sebuah paragraf dalam teks deskripsi selalu memuat satu kalimat topik dan didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat topik merupakan kalimat yang memuat gagasan atau ide pokok. Dan kalimat penjelas berfungsi untuk memperinci atau memperjelas gagasan yang diungkapkan dalam paragraf tersebut. Pada misi kali ini, Valen harus mengenalkan kalimat topik dan kalimat penjelas pada Sobat Jelajah dengan mengambil contoh dari salah satu bagian paragraf deskripsi tentang Sungai Kalipait. Lakukan misi ini dengan tepat dan teliti agar Sobat Jelajah dapat memahaminya. Hai Sobat Jelajah, terima kasih ya karena sudah membantu saya dengan menyelesaikan tantangan 1 pada LKPD. Selanjutnya saya mendapatkan misi baru nih. Misi saya adalah menjelaskan contoh dari kalimat topik dan kalimat penjelas pada teks deskripsi. Apa ya? Oh, saya tahu. Saya akan mengambil contoh dari kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan tentang air sungai Kalipait. Yuk, siapkan alat tulis kalian dan cermati penjelasan saya berikut ini. Saya mengambil 5 contoh kalimat pada paragraf ini. Keasaman air sungai Kalipait berasal dari imbasan belerang yang berada di Kawah Ijen. Kalimat ini disebut dengan kalimat topik. Kalimat ini memuat gagasan atau ide yang terdapat di dalam paragraf. Kalimat ini menjelaskan tentang kandungan yang terdapat di dalam air sungai Kalipait. Selanjutnya, kalimat ini akan diperjelas dengan kalimat-kalimat setelahnya. Saat tersentuh oleh kulit, air sungai ini terasa dingin. Kalimat 2 disebut dengan kalimat penjelas karena mendukung gagasan pada kalimat topik. Kalimat ini membahas tentang hal yang dirasakan kulit saat menyentuh air sungai Kalipait. Sungai dengan debit air kecil ini memiliki warna air kuning kehijauan dan berbusa. Kalimat ini juga merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan warna air sungai Kalipait. Aroma air sungai ini pun terasa menyengat seperti aroma belerang. Kalimat ini merupakan kalimat penjelas pula karena mendukung gagasan dalam kalimat topik, yaitu menjelaskan aroma air sungai Kalipait saat hidung menghirupnya. Warna dan aroma yang unik pada air sungai Kalipait disebabkan oleh kandungan sulfur atau sulfida yang tinggi. Kalimat ini juga merupakan kalimat penjelas karena menjelaskan tentang penyebab aroma dan warna air sungai Kalipait yang berbeda dengan sungai pada umumnya. Pengunjung pun dilarang untuk meminum air sungai dan mandi pada sungai Kalipait karena tidak baik bagi kesehatan tubuh dan dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Kalimat terakhir ini merupakan kalimat penjelas pula karena menjelaskan tentang larangan meminum dan menyentuhkan kulit pada air sungai Kalipait. Itu tadi contoh dari kalimat topik dan kalimat penjelas.
Berhasil! Kamu telah lolos menjalankan misi ini. Kamu pasti ingin menjelajahi tempat lain, bukan? Agar kamu dapat melanjutkan penjelajahanmu pada kearifan lokal di Bondowoso lainnya, kamu harus meminta bantuan pada sobat jelajah untuk mengerjakan tantangan 2 pada LKPD secara berkelompok. Sobat jelajah, bantu saya ya untuk bisa melanjutkan petualangan saya pada kearifan lokal Bondowoso selanjutnya. Yuk kerjakan tantangan 2 pada LKPD. Selamat mengerjakan. Hebat, terima kasih ya Sobat Jelajah. Akhirnya kita telah menyelesaikan misi dan tantangan di wisata alam Kali Pait. Yeay!